Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu kita siapkan hati kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu, atas penolongan-Mu. Hingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Kami mau dengar-dengaran firman-Mu Tuhan, berbicara Engkau di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berikan kami Tuhan agar firman-Mu menjadi rema. Hati kami boleh terbuka Tuhan. Dan kami boleh mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan renungan pagi ini. Amin. Selalu ada jembatan. Landasan firman Tuhan diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Oscar Aguirre memilih untuk berteman dengan anak-anak yang bekerja sebagai penyemir sepatu. Anak-anak itu terlatih untuk mengilapkan sepatu pelanggannya, tetapi terkadang juga nekat mengemis atau bahkan mencuri. Suatu hari Oscar mengajak salah satu penyemir sepatu itu untuk makan bersamanya. Dia mengajak anak itu ke toko roti dan berkata, "Juan, ayo masuk." Tidak, si pemilik toko tidak akan mengizinkan saya masuk. Lagi pula tanganku kotor, kata Juan sambil menunjukkan tangannya. Tetapi setelah sedikit dipaksa, akhirnya ia mau masuk juga. Esok harinya, Juan mengajak teman-temannya, 3 orang, untuk bergabung bersama dengan dia dan Oscar. Oscar membeli roti dan yogurt, lalu mereka makan bersama. Saya akan membacakan sebuah cerita dari Alkitab ya untuk kalian. Cerita ini bagus, kata Oscar kepada mereka. Dan ia mulai membuka Alkitabnya. Oscar cukup terkejut manakala saat sebelum ia membaca, salah satu dari ketiga bocah itu berkata, "Kita harus berdoa sebelum mulai." Hari itu menjadi hari yang indah, bersejarah, dan menyenangkan bagi mereka berempat. Ketika Oscar menceritakan pengalamannya itu di gereja, banyak orang yang tergugah hatinya dan mulai terbeban memberi makan anak-anak tersebut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pengalaman Oscar telah melahirkan satu lagi jembatan bagi Injil. Mereka menamakan pelayanan ini adalah Bread of Life. Pelayanan itu terus dipelihara dan berkembang sehingga saat ini ada ratusan orang penyemir dan ibunya yang hidup berkekurangan yang diberikan makan 3 kali seminggu oleh Bread of Life. Kami selalu membutuhkan sukarelawan untuk memasak makanan, memotong sayuran, dan juga untuk mengajak anak-anak itu ngobrol, ujar Linda Marverin, seorang misionaris yang melayani di daerah tersebut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang-orang pengemis atau orang-orang penyemir sepatu itu mengatakan, "Saya datang ke sini dan merasa sangat bahagia. Setiap minggu saya mendengar firman Tuhan dan keluar tanpa beban lagi." Kata seorang orang tua dari penyemir itu, Mama Louis. "Saya sering tidak taat kepada ibu. Terkadang saya mencari
mencuri. Sekarang saya tahu bahwa Tuhan telah mengubah banyak hal dalam hidup saya. Ungkap Louis, seorang anak yang digembalakan oleh Bread of Life. Selain diberi makan, anak-anak juga diberi berbagai pelatihan, peralatan sekolah, baju, dan obat-obatan, agar mereka bisa keluar dari kehidupan jalanan. Selalu ada jalan yang tepat untuk menyampaikan Injil yang membawa damai sejahtera dan berkelimpahan. Injil selalu mendatangkan sukacita bagi mereka yang mengabarkan maupun yang menerima. Tuhan memerintahkan kita untuk terus memberitakan Injil sampai kesudahan dunia tiba. Jadi tidak boleh kita kehilangan hati atau kita kehilangan hasrat untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun dari surga mengambil rupa seorang manusia, bahkan menjadi hamba yang mati di kayu salib untuk menebus serta memberikan kehidupan yang berkelimpahan kepada orang yang percaya kepadanya. Jembatan hidup atau jembatan Injil ini tidak terbatas hanya melalui memberi makan orang-orang yang kesusahan. Banyak hal yang dapat kita lakukan karena kehidupan itu sangat identik dengan Yesus, yaitu kehidupan yang penuh kasih itu. Jika kita melakukan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sudah menjadi satu jembatan memberitakan Injil kepada orang-orang yang merasakan atau yang menikmatinya. Untuk itu, Bapak Ibu, lakukanlah segala sesuatu yang baik. Lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Maka kau akan terus membangun jembatan Injil dan menyeberangkan satu jiwa lagi bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di sekitarku selalu ada jiwa yang membutuhkan karya keselamatan yang telah Engkau kerjakan. Mampukan aku membangun jembatan bagi mereka. Amin. Selalu ada jembatan yang bisa dibangun manakala kita rindu menyeberangkan jiwa yang tersesat ke dalam kerajaan surga. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat mengimplementasikan kasih itu dalam kehidupan Anda sehari-hari. Setiap hari, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Amin.